Nama saya Sansan Monika Wangania, NIM 1974 201112, mahasiswi Fakultas Hukum semester 5, kelas B319, Unpi Manado. Investasi pertambangan di Indonesia. Investasi merupakan sebuah kegiatan penanaman modal dalam jangka waktu yang cukup lama dengan harapan dapat memperoleh keuntungan di masa depan. Selain itu, investasi merupakan sebuah langkah awal untuk membangun perekonomian. Pengertian pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 Ayat 1, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan penguasaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan lahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Pasal 1 Ayat 6, usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan, dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan, serta pasca tambang. Pasal 1 Ayat 19, pertambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara mineral ikutannya. Pembahasan. Bupati Sangihe Jabes Esther Gagana SE.ME membantah keras jika dikatakan pihaknya menyetujui izin penambangan PT Tambang Emas Sangihe di 42.000 hektar atau 57% dari luas Kabupaten Kepulauan Sangihe yang hanya 73.689 hektar. Bupati menjelaskan bahwa oleh pemerintah Kabupaten Sangihe sebelumnya ada Perda Tata Ruang, yaitu Perda Nomor 4 Tahun 2014 yang mendukung perizinan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Pertambangan emas oleh PT Tambang Emas Sangihe PT TSM siap dibuka di Pulau Sangihe. Pulau utama di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, wilayah kontrakarya pertambangan emas di Sangihe tercatat sebagai Blok A 10 PK 0189 atau lebih mudah disebut Blok Sangihe. Letaknya di Pulau Sangihe dengan luas 42.000 hektar yang berarti 56,9% dari luas total pulau di Kepulauan Sangihe, yaitu 73.668 hektar. Wilayah kontrakarya tambang emas itu membentang di wilayah 80 kampung yang tersebar di 7 kecamatan. Izin tambang emas yang dikelola PT Tambang Emas Sangihe, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara ditolak oleh 50 ribuan penduduk yang sudah mendiami pulau tersebut secara turun-temurun. Besarnya atensi masyarakat Indonesia dan internasional menyebabkan baru Gold Corporation mengklaim rugi jutaan dolar. Pemerintah Indonesia kini juga menyatakan tengah mengevaluasi luas wilayah pertambangan sebesar 42.000 hektar itu, lebih setengah wilayah Pulau Sangihe. Memperkirakan ada sekitar 114 sampai 119.000 ons emas, lalu masih ada juga lahan seluas sekitar 2,7 km. Tempat ini sudah ditambang oleh penambang ilegal. Jadi, menurut CEO dan Presiden baru Gold Corporation, Perry Filbert, mereka mendapatkan izin lahan seluas 42.000 hektar, tetapi kemungkinan akan melepas sebagian besar karena tidak berguna, sehingga lahan itu bisa dimanfaatkan untuk hal selain pertambangan. Di sana ada hutan lindung, gunung berapi yang sudah punah, dan burung endemik di puncak Gunung Sahendaruman. Dari sisi perkembangan komposisi investasi dari asing maupun domestik, terlihat bahwa perbedaan komposisi itu semakin tahun semakin kecil. Hal ini karena
adanya penurunan yang signifikan dari investasi asing, sedangkan investasi domestik lebih bersifat tetap. Melemahnya tingkat investasi, khususnya investasi asing, pada sektor pertambangan tidak terlepas dari kondisi kestabilan domestik. Menyangkut keamanan serta kepastian usaha menjadi faktor utama dalam menentukan tingkat investasi asing Indonesia. Selain koordinasi peraturan lintas sektoral, masalah kepastian hukum untuk bergerak dan melakukan kegiatan investasi pada sektor pertambangan Indonesia pun relatif tidak ada. Kesimpulan dan saran, pada akhirnya kepentingan ekonomi melalui investasi di bidang pertambangan harus diseimbangkan dengan kepentingan masyarakat dan lingkungan. Aturan hukum lewat perjanjian investasi yang transparan perlu bagi setiap investor dan pemerintah untuk menaatinya. Perlunya antara masyarakat, pemerintah, dan investor untuk duduk bersama menyelesaikan perbedaan yang ada, karena apapun juga investasi penting bagi kemajuan bangsa. Tetapi keselamatan lingkungan dan kesejahteraan rakyat juga adalah hal yang penting. Terima kasih.